Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI, penyidik telah melakukan pendalaman dalam perkara ini, di mana sebelumnya sudah ditetapkan tersangka kurang lebih hampir 11 orang, dan ketiga dari 8. Pada malam ini bahwa dari hasil pengembangan penyidikan dan dari hasil pemeriksaan kurang lebih 277 saksi dan 4 ahli, dari pendalaman penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari alat bukti. Telah ditetapkan satu tersangka baru dengan inisial IKL terkait dengan bagaimana kronologi perkara ini. Di sini ada Pak Dirdik. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Pak Kapus, Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan banggakan. Pada kesempatan ini, berhubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas yaitu IKL selaku mantan Wakil Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk periode tahun 2012-2023. Perbuatan yang telah dilakukan IKL ini yaitu yang pertama, menandatangani surat permohonan kredit modal kerja dan investasi atas nama PT Sri Rezeki Isman Tbk kepada Bank Jateng pada tahun 2019 yang sudah dikondisikan agar pengajuan kredit modal kerja atau KMK dan investasi bisa diputus oleh Direktur Utama Bank Jateng. Yang kedua, menandatangani akta perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020 yang disadari peruntukannya tidak sesuai dengan akta perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Yang ketiga, menandatangani beberapa surat permohonan pencairan atau penarikan kredit ke Bank BJB pada tahun 2020 dengan melampirkan bukti invoice atau faktur yang diduga fiktif. Kerugian keuangan negara tentunya ini satu rangkaian dengan para tersangka yang sudah ditetapkan terdahulu, yaitu kurang lebih 1.650.808.828 rupiah yang saat ini sedang dalam proses penghitungan oleh tim PKN BPKRI. Pasal yang disangkakan kepada tersangka IKL yaitu pasal 2 ayat 1
atau pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan untuk kepentingan penyidikan tersangka IKL dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini, yaitu tanggal 13 Agustus 2025 di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian rekan-rekan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dirdik, saya rasa sudah cukup jelas. Tutup. Gian dan Tempo. Terima kasih. Yang pertama tadi saya jelaskan dari pertanyaan Mbak Reba, Mbak Jihan, Tempo. Oh, Tempo. Yang pertama tentunya kaitannya ini kan dari Bank BPD. Ya. Untuk yang selanjutnya tentunya yang klaster kedua sudah saya sampaikan. Tentunya ini adalah terkait dengan kredit sindikasi. Sindikasi yaitu apa? Ada Bank BNI, BRI dan LPI. Itu saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Terus yang kedua ya terkait dengan adanya kredit di bank-bank swasta. Tadi saya sampaikan juga bahwa salah satu tentunya yang tidak sesuai dengan akta perjanjian kredit yang ditandatangani yang semestinya itu untuk KMK, kredit modal kerja. Ini disalurkan atau dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk melunasi kredit-kredit Sritek yang ada di bank swasta. Seperti itu. Ya. Salah satunya penggunaannya ke sana, betul. Iya. Seperti itu. Silakan. Ada lagi? Sudah cukup ya? Sudahlah. Nah, Dibatasi. Nantilah. Nanti beritanya. Cukup ini dulu ya. cukup. Cukup ya. Hah? Izin dari Yusuf Metro TV, penegasan lagi dari Kejagung. Pak Anang, untuk Silver Matutina, apakah benar memiliki ipar di Kejari Jaksel? Kemudian kenapa hingga saat ini belum dilakukan eksekusi? Karena Komjak juga sudah bersuara bahwa akan menjadi presiden buruk untuk Kejagung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Metro ya. Baik. Kami sudah cek berdasarkan report dari Kejari Jakarta Selatan, tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai di Kejari Jakarta Selatan sepanjang ini. Yang kedua terkait yang bersangkutan memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan teripot masih terakhir akan mengadakan PK di PN Jakarta Selatan. Ya. Nanti di Kejari Jakarta Selatan dikonfirmasi ya. Baik. Sudah lah.
Nanti kami lihat dulu ya, cek dulu. Karena terlalu banyak nih, nggak terlalu. Oke, cukup ya? Cukup ya. Untuk ini, makasih. Makasih. Pak, deket amat ke sono, Pak, ya. Woi, ngomong nih. Apa, Pak? Apa ngomong apa, Pak? Siapa presiden? Siapa? Siapa, Pak? Nama dong. Presidennya siapa, Pak? Ngomong dulu.